wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan soal tugas mandiri di LKS Zamrud Matematika halaman 19. Langsung saja nomor 1. Sebuah ember berbentuk tabung dengan diameter 35 cm akan diisi air hingga penuh. Jika tinggi ember adalah 40 cm, berapa liter air yang dapat ditampung ember tersebut? Air yang dapat ditampung ember tersebut disebut volume. Untuk mencari volume ember, kita akan menggunakan rumus tabung karena ember tersebut berbentuk tabung. Langsung saja, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui dari soal tersebut. Diketahui diameter, simbolnya adalah D, sama dengan 35 cm. Karena kita akan mencari volume tabung yang rumusnya adalah P kali R kali R kali T, maka kita membutuhkan R. Kita cari dari diameter. R rumusnya adalah diameter dibagi 2. Jadi R sama dengan 35 cm dibagi 2. Hasilnya R sama dengan 17,5 cm. Selanjutnya yang diketahui adalah tinggi tabung, yaitu 40 cm. Yang ditanya adalah volume tabung. Dijawab. Volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Maka untuk lebih mudah mencarinya, maka kita harus mencari luas alasnya terlebih dahulu. Alasnya adalah berbentuk lingkaran, sehingga rumus luas alasnya adalah rumus luas lingkaran, yaitu Pi kali R kali R. Karena R-nya 17,5 dan bisa dibagi 7, maka Pi-nya kita memakai 22/7. Dikalikan R 17,5 cm dikali R lagi 17,5 cm. 17,5 bisa dibagi dengan 7, maka kita coret. Hasilnya adalah 2,5. Kita tinggal mengalihkan yang masih tersisa. 22 dikali 2,5 cm dikali 17,5 cm. Hasilnya adalah 962,5 cm persegi, karena cm-nya ada 2, sehingga satuannya cm pangkat 2. Kemudian kita cari volume tabung. Volume tabung rumusnya luas alas dikali tinggi. Karena alasnya kita sudah mencari, jadi tinggal dimasukkan 962,5 cm dikali cm pangkat 2 ya, dikali 40 cm. Maka hasilnya adalah 38.500 cm. Ini cm-nya 2 tambah 1 berarti cm-nya ada 3. Jangan lupa yang ditanyakan tadi adalah liter. Liter sama dengan desimeter pangkat 3. Maka kita ubah jadi desimeter pangkat 3. Turun 1 tangga, karena pangkat 3 berarti nolnya dikurangi 3. 1, 2, 3 berarti koma di sini. Sehingga 38,5 desimeter pangkat 3. Desimeter pangkat 3 sama dengan liter. Jadi jawabannya 38,5 liter. Baik, berikutnya adalah soal nomor 2. Diketahui limas segitiga dengan panjang alas segitiga 25 cm dan tinggi segitiga 12 cm. Jika tinggi limas tersebut adalah 45 cm, tentukan volume dari limas tersebut. Baik, pertama kita tulis dulu yang diketahui dari soal nomor 2. Diketahui yang diketahui pertama adalah alas segitiga, yaitu 25 cm, kemudian tinggi segitiga yaitu 12 cm, dan tinggi tabung 45 cm. Yang ditanya adalah volume limas. Dijawab
Untuk menghitung volume limas yang rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi, maka akan lebih mudah jika kita menghitung luas alasnya terlebih dahulu. Luas alasnya adalah, karena alasnya berbentuk segitiga, maka rumusnya adalah luas segitiga, yaitu alas segitiga kali tinggi segitiga dibagi 2. Tinggal kita masukkan angkanya. Alasnya 25 cm dikali tingginya 12 cm dibagi 2. Ini bisa dibagi 2 ya, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Tinggal kita kalikan 25 kali 6 yaitu 150 cm. Karena cm-nya ada 2, berarti jadi cm persegi satuannya. Kemudian volume limas rumusnya adalah sepertiga kali luas alas dikali tingginya. Sepertiga dikali luas alasnya tadi sudah kita hitung 150 cm, tinggal kita masukkan 150 cm persegi dikali tingginya 45 cm. 45 cm tingginya. Kemudian ini kita hitung 150 bisa dibagi 3, hasilnya 50. Kita tinggal mengalihkan angka yang masih tersisa. 1 dikali 50 cm pangkat 2 dikali 45 cm. Hasilnya adalah 2250 cm. Cm-nya ini 2 tambah 1 berarti cm-nya ada 3. Berarti hasilnya 2250 cm pangkat 3. Selanjutnya kita ke nomor 3. Sebuah kerucut memiliki diameter alas 21 cm. Jika tinggi kerucut tersebut 28 cm, tentukan volumenya. Baik, kita akan mencari volume kerucut. Pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal nomor 3. Soal nomor 3 diketahui yang pertama adalah diameter, yaitu 21 cm. Untuk mencari volume kerucut, kita membutuhkan jari-jari, maka kita harus mencari jari-jarinya. R sama dengan diameter dibagi 2. Maka diameternya 21 cm dibagi 2. Hasilnya 10,5 cm. Yang kedua yang diketahui adalah tinggi kerucut, yaitu 28 cm. Yang ditanya adalah volume kerucut. Volume kerucut adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Agar lebih mudah, kita cari dulu luas alasnya. Luas alasnya adalah berbentuk lingkaran. Maka rumus dari luas alas yaitu luas lingkarannya adalah pi kali R kali R. Karena R-nya adalah 10,5 bisa dibagi 7, maka pi-nya kita memakai 22/7 dikali 10,5 cm dikali lagi 10,5 cm. Ini bisa dibagi 7 ya. Hasilnya adalah 1,5. Kita tinggal mengalihkan 22 kali 1,5 cm dikali 10,5 cm. Hasilnya adalah 346,5 cm-nya ada 2 ya, berarti cm persegi. Kemudian kita masuk ke volume kerucutnya. Volume kerucut adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Sama dengan sepertiga, kita masukkan luas alasnya 346,5 cm persegi dikalikan tingginya yaitu 28 cm. Ini bisa dibagi 3 ya. Kita coret 346,5 dibagi 3, hasilnya 115,5. Tinggal kalikan 1 dikali 115,5 cm pangkat 2 dikali 28 cm. Hasilnya adalah 3000
234 cm pangkat 3. Dengan pi sama dengan 3,14. Bila pi 3,14 berarti jari-jari tidak bisa dibagi 7. Langsung saja kita tulis. Yang pertama kita tulis yang diketahui. Yang diketahui dari soal itu, luas permukaan sama dengan 2826 cm persegi. Dan pi adalah 3,14. Kemudian ditanya. Yang ditanya adalah jari-jarinya yaitu R dan juga volumenya. Volume bola. Kemudian dijawab. Pertama kita cari dulu R-nya. Ya, luas permukaan sama dengan, karena yang diketahui adalah luas permukaannya, maka kita mencari R dari rumus luas permukaan. Luas permukaan sama dengan 2826 cm persegi. Rumus luas permukaan bola itu adalah 4 kali pi kali R kali R. Jadi luas permukaan bola itu adalah 4 kali luas lingkaran. 4 kali luas lingkaran, jadi 4 kali pi kali R kali R. Ini hasilnya 2826 cm persegi. Kita pindahkan angka 4 ke ruas satunya. Jika pindah ruas, maka dia tandanya akan berubah. Di sini kan perkalian ya. Di depan sini kan perkalian. Kalau pindah ke sini, ke ruas sebelahnya, berarti akan menjadi pembagian. Maka rumusnya menjadi pi kali R kali R, 4 dipindah jadi 2826 cm persegi dibagi 4. Maka pi kali R kali R sama dengan 706,5 cm persegi. Kemudian karena pi sudah diketahui 3,14, berarti 3,14 dikali R kali R sama dengan R kuadrat ya, sama dengan 706,5 cm kuadrat. Maka ini juga kita pindahkan, karena di sini perkalian, kita pindah ke ruas sebelahnya, maka menjadi pembagian. Maka di sini rumusnya menjadi R pangkat 2 sama dengan 706,5 cm pangkat 2 dibagi 3,14. Maka hasilnya R pangkat 2 adalah 225 cm pangkat 2. Untuk mencari R, maka ini harus diakar. 225 cm pangkat 2. Akarnya adalah R sama dengan 225, akarnya adalah 15 cm. Berarti R-nya adalah 15 cm. Bila R sudah diketahui, kita bisa mencari volume bola. Selanjutnya kita menghitung volume bola. Volume bola rumusnya 4/3 kali pi kali R pangkat 3. 4/3 kali pi. R pangkat 3 itu artinya R kali R kali R, 3 kali. Kita masukkan 4/3, tadi pi-nya kita memakai 3,14 dikalikan R-nya 15 cm kali 15 cm kali 15 cm. Kita coret, 15 bisa dibagi 3, kita coret mendapat 5. Kita tinggal mengalikan angka yang masih tersisa, yaitu 4 kali 3,14 kali 5 cm kali 15 cm kali 15 cm. Hasilnya adalah 14.130 cm pangkat 3. Soal yang berikutnya adalah soal nomor 5. Hitunglah luas permukaan dan volume bangun di bawah ini.
bangun apakah di bawah ini? Kita lihat, kita cari bangun yang berhadapan dan bentuknya sama. Bangun yang berhadapan dan bentuknya sama adalah trapesium ini. Trapesium yang depan sama dengan trapesium yang belakang. Maka ini adalah prisma trapesium. Kita beri nama pada sisi-sisinya. Sisi yang atas kita sebut dengan sisi 1, S1. Sisi yang samping sini kita sebut dengan S2. Kemudian sisi yang bawah kita sebut dengan sisi 3 atau S3. Sisi yang samping miring ini kita sebut dengan S4. Sisi yang depan, trapesium depan, kita sebut dengan S5. Sisi trapesium yang belakang kita sebut dengan S6. Untuk mencari luas permukaannya, maka kita harus mencari luas dari S1, S2, S3, S4, S5, S6, kemudian ditambahkan. Baik, kita cari dulu nomor 5 ya. Luas S1 bila dilihat dari gambarnya itu adalah persegi panjang, maka rumusnya adalah panjang kali lebar. Ya, sambil melihat LKS ya. Panjangnya adalah 14 cm dan lebarnya adalah 7 cm. Maka tinggal kita kalikan, luas S1 adalah 98 cm pangkat 2. Kemudian luas S2 dilihat gambarnya, panjangnya adalah, rumusnya sama, panjang kali lebar. Panjangnya adalah 14 cm, kemudian lebarnya adalah 12 cm. Dikalikan hasilnya adalah 168 cm pangkat 2. S2. Kemudian luas sisi 3, yaitu sisi yang bawah, rumusnya sama karena dia persegi panjang, maka panjang kali lebar. Panjangnya adalah 14 cm dan lebarnya adalah 12 cm. Ya, kita lihat lebarnya 12 cm ini karena dia memiliki tanda yang sama. Bila tandanya sama, maka panjangnya sama. Ya, berarti dikali 12 cm, hasilnya adalah 168 cm persegi. Kemudian luas sisi 4. Sisi 4 adalah sisi yang samping miring itu. Rumusnya sama, panjang kali lebar karena dia adalah persegi panjang. Panjangnya 14 cm dikalikan lebarnya yang miring 13 cm. Hasilnya adalah 182 cm persegi. Kemudian kita cari luas sisi 5, trapesium yang depan. Luas trapesium adalah A ditambah B. A adalah sisi yang atas. Ini adalah gambar trapesium. Yang disebut A adalah sisi yang atas, yang disebut B adalah sisi yang bawah, dan tingginya adalah yang tegak ini. Ya, berarti A ditambah B per 2 kalikan tingginya. A, lihat di gambar, adalah 7 cm ditambah B 12 cm dibagi 2 dikalikan tingginya 12 cm. 12 bisa dibagi 2, 6 ya. 7 ditambah 12, kita tambahkan dulu ini, 19 cm dikalikan 6 cm, maka hasilnya adalah 114 cm. Kemudian kita lihat luas sisi 6. Luas sisi 6 sama dengan luas sisi 5 karena dia berhadapan dan sama besar. Berarti luas sisi 6 sama dengan luas sisi 5, yaitu 114 cm persegi. Ya, sehingga bisa kita jumlahkan luas permukaan prisma trapesium
sisi 1 tambah sisi 2 luasnya ditambah luas sisi 3 ditambah luas sisi 4 ditambah luas sisi 5 ditambah luas sisi 6 sama dengan ya, sisi 1 tadi adalah 98 cm persegi ditambah sisi 2 adalah 168 cm persegi ditambah sisi 3 juga 168 cm persegi ditambah sisi 4 182 cm persegi tambah sisi 5 114 cm persegi. Karena sisi 6 luasnya sama dengan sisi 5, maka luas sisi 6 kita tulis 114 cm persegi. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 844 cm persegi. Maka luas permukaan prisma trapesium adalah 844 cm persegi. Pertanyaan yang selanjutnya di nomor 5 adalah volume dari prisma trapesium. Volumenya adalah luas alas kali tinggi, maka akan lebih mudah jika kita mencari alasnya terlebih dahulu. Kita mencari luas alasnya terlebih dahulu. Luas alasnya adalah A ditambah B per 2 kali tinggi. Ingat, A adalah sisi bagian atas trapesium, kemudian B adalah sisi bagian bawah trapesium, dan tingginya adalah yang tegak ini ya, bukan yang miring ya, yang tegak ini. Berarti tinggal kita masukkan. Tadi sudah dihitung, tapi agar anak-anak lebih ingat, kita hitung lagi. A-nya adalah 7 cm ditambah B 12 cm, ini kita jumlahkan dulu, nanti dibagi 2 kemudian dikalikan dengan tingginya adalah 12 cm. 12 bisa dibagi 2, jadi kita coret 19 cm dikali 6 cm, maka hasilnya adalah 114 cm persegi. Ini luas alasnya. Kemudian volume prisma adalah luas alas kalikan tinggi prismanya ya, tinggi prisma ya, bukan dari tinggi trapesium. Mari kita lihat, ini adalah tinggi trapesium ya, tapi kalau tinggi prisma itu yang ini ya, 14 cm ya, yang menghubungkan dari sisi alas dan sisi atasnya ya, ini jadi tingginya yang ini. Berarti tinggi trapesiumnya maksudnya tinggi dari prismanya ya, luas alasnya kita masukkan 114 cm persegi dikalikan tingginya 14 cm ya, kemudian kita kalikan, hasilnya adalah 1596 cm pangkat 3.